Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan bahas terkait metode dalam sosiologi dan peran-peran dan fungsi sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Metode-metode dalam sosiologi. Nah, metode sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, atau artinya ini diartikan sebagai cara atau jalan. Maksudnya cara di sini itu diartikan sebagai cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Jadi metode ini adalah cara untuk memahami berbagai ilmu dalam sosiologi, karena sosiologi ini bisa mengkaji berbagai hal, atau satu topik bisa dikaji dengan berbagai hal. Sosiologi Sujono Sukanto sendiri membagi metode sosiologi menjadi dua. Yang pertama ada metode kualitatif dan yang kedua ada metode kuantitatif. Metode kualitatif ini biasanya berhubungan dengan data deskriptif atau data penjelasan atau mengidentifikasi. Jadi berupa kata-kata atau kalimat, itu ciri dari kualitatif. Nah, metode kualitatif sendiri ini dibagi menjadi 3 macam atau 3 metode. Yang pertama ini ada metode historis. Apa sih metode historis? Metode historis ini metode yang menggunakan pengamatan dan hasil dari dokumen-dokumen. Contohnya kalau kita meneliti sejarah, atau misalnya kita meneliti keraton kan kita melihat dari sejarahnya, dari hasil-hasil dokumennya, itu dari metode historis. Yang berikutnya ada metode komparatif. Metode komparatif ini metode yang menggunakan pengamatan dengan membandingkan macam-macam gejala sosial. Tujuannya untuk mendapatkan perbedaan dan persamaan. Contohnya kalau kita melakukan penelitian kenakalan remaja di kota A dan kota B, itu kan setiap kota itu pasti kenakalan remajanya berbeda-beda dari tingkatannya atau rentan usianya, itu berbeda-beda. Nah, persamaannya seperti apa? Misalnya jenis kenakalan remajanya itu sama atau gimana, kayak seperti merokok atau yang lainnya. Terus metode kualitatif yang ketiga ini ada metode studi kasus. Metode studi kasus ini menggunakan pengamatan secara langsung dengan wawancara, daftar pertanyaan, dan observasi partisipan. Jadi kalau studi kasus ini si penelitinya tuh turun langsung ke lapangan atau turun langsung ke penelitiannya. Dia mewawancarai informan, dia membuat daftar pertanyaan, dan dia pun menjadi observasi partisipan. Jadi observasinya langsung ada di lapangan itu atau ada di kejadian itu. Jelas? Terus metode sosiologi yang kedua di sini ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini biasanya berhubungan dengan angka atau hitungan atau jumlah atau angket. Nah, itu ada di metode kuantitatif. Metode kuantitatif sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode statistik. Metode statistik ini menelaah gejala-gejala sosial secara sistematis. Jadi biasanya itu runtut dan datanya itu diolah melalui komputer atau data yang dihitung secara rinci. Biasanya ini menggunakan angket. Jadi kalau kalian pernah mendapatkan angket untuk mengisi sesuatu, misalnya kayak saran untuk sekolah kurang apa, nah biasanya kalau di tempat bimbel pun biasanya ada angket untuk gurunya seperti apa. Nah, nanti itu biasanya kalau berupa angka dihitung secara statistik. Nah, untuk metode kuantitatif yang terakhir ini ada metode sosiometri. Metode sosiometri ini mempergunakan skala angka dalam hubungan antar manusia. Jadi contohnya seperti ini. Ibu menugaskan kepada siswa untuk menuliskan siapa saja siswa yang tidak disukai dan disukai oleh pribadi masing-masing. Nah, dari situ kan ditemukan hubungan antar manusia. Mana yang tidak suka dan mana yang suka. Nah, dari situ skalanya seperti apa. Misalnya si A sama si Ani sama si Adi. Ini dia kata si Ani, dia gak suka sama Adi, tapi Adi dia senang dengan bermain dengan Ani karena dia baik dan bisa mengajarkan Adi
belajar matematika, dan lain sebagainya. Berikutnya di sini ada peran dan fungsi sosiologi. Peran fungsi sosiologi yang pertama adalah sosiologi sebagai ilmu riset, di mana seperti para ilmuwan lainnya, para sosiolog pun berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Pengumpulan dan penggunaan data buat apa sih? Untuk apa sih? Nah, para sosiolog ini melakukan riset ilmiah yang nantinya akan digunakan jadi untuk pengetahuan. Gak bisa kan namanya suatu masalah itu cuma menduga-menduga. Nah, kalau dalam sosiologi kan kayak seperti pada ciri sosiologi yaitu non-etis, dia tidak mempersoalkan baik atau buruknya suatu masalah. Contohnya kayak pergaulan remaja atau kenakalan remaja. Nah, itu kan emang ada negatifnya, tapi kita telah apa semuanya itu negatif. Dan negatifnya itu karena apa sih? Pasti ada sebab dan akibatnya. Nah, itu makanya sosiologi itu adalah ilmu riset. Bukan cuma, oh pergaulan remaja tuh pokoknya negatif semua, pokoknya negatif. Pokoknya dia tuh karena broken home. Enggak, sebenarnya masalahnya itu kan banyak. Dari pergaulannya, atau kawan-kawannya, atau lain sebagainya, atau dia punya traumatik. Nah, itu dilihat dari sosiologi yang meriset terlebih dahulu. Nah, untuk peran dan fungsi berikutnya ini sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Maksudnya apa sih? Di sini ini sosiologi memprediksi dan membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi, artinya kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Misalnya gini nih, di suatu daerah atau di suatu perkampungan akan membangun pabrik sepatu, pabrik baju, atau pabrik kabel, atau pabrik rotan dan sebagainya. Nah, pabrik ini pasti kan dia ada di pemukiman warga juga kan. Misalnya kayak pabrik ini nih tadinya sawah, terus dibeli sawahnya dijadikan pabrik. Nah, artinya petani ini kan kehilangan pekerjaan. Ada petani yang kehilangan pekerjaan. Tapi di sisi lain dengan adanya pabrik itu, hadirnya pabrik itu pasti merekrut karyawan dari pemukiman sekitarnya. Artinya kan nggak cuma anaknya petani aja yang bisa kerja, tapi anak petani pun bisa kerja, warga daerah sekitarnya juga bisa kerja di pabrik tersebut. Jadi artinya setiap kebijakan yang akan dibuat itu pasti memprediksi, misalnya kayak perubahan undang-undang. Perubahan undang-undang pun nggak cuma kayak dirubah aja kan, tapi ada prediksinya, memperkirakan bagaimana apa masalah yang akan terjadi dan bagaimana dampaknya, bagaimana dampak negatif, bagaimana dampak positifnya, itu sudah dipikirkan, bukan cuma mengubah undang-undang aja. Jelas? Berikutnya adalah sosiologi sebagai praktisi. Maksudnya apa sih? Nah, beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberi saran-saran baik menyelesaikan berbagai masalah hubungan antara karyawan, masalah moral, maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Dalam sosiologi sebagai praktisi di sini, mereka ini dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mencari nilai-nilai tertentu, seperti efisiensi kerja, efektivitas suatu program pembangunan. Contoh itu kayak gini. Jadi di sini kan ada hubungan antar karyawan, masalah moral, maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Jadi kalau misalnya si pemimpin perusahaan ini melihat ada karyawan yang berkelahi atau bertengkar atau memiliki klik gitu dan mengadu bahwa saya si Ani ini dapat gaji 1.200.000 sedangkan si Ina ini mendapatkan gaji 2.200.000, padahal si Ani ini pekerjaannya lebih banyak daripada si Ina. Akhirnya itu kan masalah dalam antar karyawan dan bos ini, pemimpin perusahaan ini meminta saran kepada sosiolog, dan sosiolog itu melihat apa yang menjadi kendala mereka dan kenapa mereka memperebutkan masalah gaji, atau karena kedudukannya atau seperti apanya. Nah, itu dilihat lagi. Jadi tidak hanya memberikan saran tapi melakukan riset ilmiah terlebih dahulu. Dan peranan sosiologi yang terakhir ini yaitu sosiologi sebagai guru atau pendidik. Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog.
Sebagai seorang pendidik, sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan ilmu sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang. Nah, contohnya itu seperti guru-guru sosiologi yang ada di sekolah-sekolah SMA. Nah, itu termasuk dalam sosiologi sebagai guru atau pendidik. Jadi, menjelaskan sosiologi itu berperan sebagai apa, sosiologi itu mempelajari apa aja. Nah, itu tugas dari sosiolog sebagai guru atau pendidik. Jelas ya, sekian dulu videonya. Untuk materi berikutnya nanti akan ada di video selanjutnya.